Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajud Fitratillah, nomor WP 1810411035, akan menjelaskan Saccharomyces cerevisiae berdasarkan sebuah artikel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produk yang dihasilkan, optimasi dari produksi Saccharomyces cerevisiae, bagaimana screening dari Saccharomyces cerevisiae, dan improvement terkini dari Saccharomyces cerevisiae. Artikel yang digunakan yaitu Complete and Efficient Conversion of Plant Cell Wall Hemicellulose into High Value Bioproduct by Engineer Yes, atau konversi yang lengkap dan efisien dari hemiselulosa dinding sel tanaman menjadi bioproduk yang bernilai tinggi menggunakan ragi yang telah direkayasa. Tepatnya ini adalah artikel keempat dari tugas. Nah, sedikit perkenalan mengenai Saccharomyces cerevisiae. Merupakan sebuah ragi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, atau ia dikenal dengan ragi bir atau ragi roti, yang mana Saccharomyces cerevisiae ini berperan untuk memberikan bau khas pada roti seperti bau panggang atau bau hangus pada roti. Taksonomi dari Saccharomyces cerevisiae ini, ia termasuk spesies Saccharomyces cerevisiae Hansen. Genusnya Saccharomyces semian, famili Saccharomycetacea, subdivisinya Saccharomycotina. Dia masuk ke dalam divisi Ascomycota karena Saccharomyces cerevisiae ini merupakan spora bersatu yang tumbuh di dalam kantung atau ascus, sehingga ia masuk ke dalam divisi Ascomycota. Dan subkingdom dari Saccharomyces cerevisiae ini adalah dikarya kingdomnya fungi. Bentuk fisik dari Saccharomyces cerevisiae ini dapat dilihat dari gambar kalau ia memiliki bentuk oval seperti telur, bulat seperti bulatnya telur atau oval. Ukurannya sekitar 1-5 mikrometer atau 20-25 mikrometer. Lebarnya mencapai 1-10 mikrometer dan ia hidup berkoloni. Dari gambar ini bisa kita lihat kalau ia hidup berkoloni dan bentuknya itu rata, lembab, mengkilap, dan halus. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini jika dimodifikasi, ia dapat menghasilkan produk yang lebih bernilai tinggi. Nah, dalam artikel ini disampaikan bahwa Saccharomyces cerevisiae yang direkayasa akan menghasilkan biomasa selulosa turunan dari asetil-CoA. Nah, maksudnya saat terjadi rekayasa Saccharomyces cerevisiae, di sini menghasilkan asetil-CoA yang lebih banyak, sehingga turunan dari asetil-CoA-nya juga menjadi lebih banyak. Turunannya yaitu polikatida triacetic acid lactone dan isoprenoid vitamin A. Nah, bagaimana proses terbentuknya vitamin A dan vitamin A isoprenoid dan triacetic acid lactone dari asetil-CoA yang merupakan hasil dari rekayasa Saccharomyces cerevisiae. Nah, dalam tahap ini digunakan biomasa lignoselulosa. Di sini terdapat fraksi selulos dan hemiselulosa. Kita mulai dari selulosa terlebih dahulu. Selulosa ini akan menyumbangkan glukosa untuk terjadinya proses glikolisis. Kemudian dari hemiselulosa terdapat silos dan asetat. Silos akan berubah menjadi silos 5-fosfat jika diasimilasi atau dibaurkan dengan 3 buah enzim ini. Enzim XR, XDH, dan XK.
dan XK. Yang mana XR itu bisa disebut dengan silos reduktase, XDH itu silos dehidrogenase, dan XK silos kinase. Nah, setelah silos dari hemiselulosa tadi dibaurkan dengan ketiga enzim ini, maka terbentuklah silulos 5-fosfat yang menyumbangkan 3 buah fosfatnya dalam proses glikolisis. Dalam tahap ini terjadi pembentukan NADPH dari NADP+. Setelah glikolisis selesai, dihasilkan produknya berupa pirufat yang akan berubah menjadi asetaldehid untuk proses membantu asetat berubah menjadi asetil-CoA. Pirufat juga menghasilkan TCA yang kemudian menjadi ATP yang juga akan membantu asetat untuk berubah menjadi asetil-CoA. Nah, bagaimana dengan fraksi asetat? Nah, di sini asetat dalam artikel yang dalam artikel disampaikan kalau asetat sejatinya merupakan satu bagian yang toksik dalam proses fermentasi. Maksudnya di sini asetat itu akan menjadi penghambat yang beracun saat proses fermentasi dari mikroorganisme yang digunakan. Walaupun sudah berkali-kali dilakukan bagaimana agar asetat ini sedikit dihasilkan ataupun menjadi tidak berfungsi, tetap saja tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Maksudnya walaupun asetat bisa dilakukan seperti dinonfungsikan atau dikurangi hasilnya, hanya saja akan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Sehingga dicarilah bagaimana agar asetat ini juga menjadi sesuatu yang bisa berfungsi dengan baik gitu, sehingga tidak mengganggu proses fermentasi. Nah, pada tahap ini asetat yang berasal dari hemiselulosa tadi akan masuk ke dalam sel ragi melalui 2 jalur ini, di antara misalnya Gen 1P atau ADY2P. Nah, dalam proses ini asetat akan berubah menjadi asetil-CoA dengan bantuan enzim asetil-CoA sintase. Yang mana dalam prosesnya juga dibutuhkan sejumlah ATP. Nah, pada tahap ini terbentuklah asetil-CoA yang diinginkan. Lalu bagaimana agar bioproduk yang bernilai tinggi tadi dihasilkan atau bioproduk turunan dari asetil-CoA dihasilkan? Untuk pembentukan triacetic acid lactone, asetil-CoA akan berubah menjadi malonyl-CoA saat diberikan ATP, dan malonyl-CoA akan berubah menjadi triacetic acid lactone jika dia diberikan enzim 2-piron sintase. Seperti itulah terbentuknya triacetic acid lactone. Nah, bagaimana dengan vitamin A? Vitamin A isoprenoid, asetil-CoA yang telah dihasilkan tadi akan berubah menjadi FPP, yang mana dalam prosesnya akan terjadi perubahan dari NADPH menjadi NADP+, atau terjadi pelepasan atom H. Lalu FPP akan diubah menjadi akan ditambahkan dengan 3 enzim ini, yaitu enzim CRTE GPP sintase, CRTYB biofunctional piton sintase, dan CRTL piton desaturase. Pada tahap ini akan memungkinkan terbentuknya beta-karotin dari Saccharomyces cerevisiae tadi. Setelah terbentuk beta-karotin, dengan bantuan dari enzim beta-karotin monooksigenase, terpecahlah beta-karotin ini menjadi vitamin A isoprenoid dengan bantuan dari beta-karotin beta-karotin monooksigenase.
Nah, seperti itulah bagaimana terbentuknya bioproduk bernilai tinggi yang berasal dari turunan asetil-CoA. Secara singkatnya, lignoselulas biomasa ini yang di sana terdapat sel fraksi selulosa dan hemiselulosa, glukosa akan membantu terbentuknya pirufat yang akan menghasilkan asetaldehid dan ATP dan juga silos untuk membantu terbentuknya pirufat dan asetaldehid dan ATP, dan asetat yang direaksikan dengan Saccharomyces cerevisiae dengan bantuan dari asetil-CoA sintase membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA tahap akhirnya akan menghasilkan triacetic acid lactone dengan bantuan enzim 2 piron sintase, dan produk vitamin A isoprenoid terbentuk setelah asetil-CoA menjalani beberapa proses dengan bagian akhirnya dibantu oleh enzim beta-karotin monooksigenase. Nah, seperti itulah secara singkatnya bagaimana terbentuk bioproduk yang bernilai tinggi tadi yang merupakan hasil turunan dari asetil-CoA. Nah, bagaimana optimasi produk dari dari Saccharomyces cerevisiae tadi. Nah, pada bagian yang pertama, di sini digunakan glukosa terlebih dahulu. Bisa kita lihat kalau asetat itu dilambangkan dengan warna biru dan glukosa itu berwarna ungu dan etanol berwarna abu-abu. Dari 4 kali percobaan ini dengan variasi waktu yang sama, ternyata glukosa dan asetat tidak mengalami reaksi dan malah menghasilkan asetat yang lebih banyak di percobaan yang keempat. Lalu dicobakan dengan silos. Nah, yang warna biru bisa dikatakan dengan silos, yang warna biru muda dikatakan asetat, dan juga yang abu-abu etanol. Dari keempat proses ini, ternyata etanol yang dihasilkan tidak mengalami penambahan sama sekali. Sementara asetat dan silos di beberapa waktu mereka silos dan asetat itu berkolaborasi, maksudnya bercampur. Di sini juga terjadi. Nah, namun pada yang keempat ternyata silos dan asetat itu selalu bereaksi sampai sama-sama habis di jam yang lewat dari 84 jam. Dari sini maka diuji kembali bagaimana jika silos, glukosa, dan asetat itu direaksikan secara bersamaan menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae tadi, apakah akan menghasilkan produk yang lebih baik. Pada diagram yang di bawah ini dapat dilihat yang pertama diuji cobakan untuk menghasilkan sel biomasa. Pertama dicoba untuk hanya menggunakan glukosa. Ternyata sel biomasa yang dihasilkan hanya berada di angka yang ke-10. Lalu jika glukosa dicampurkan dengan asetat sebanyak 5 konsentrasi 5, ternyata menurun sel biomasa yang dihasilkan. Begitu juga saat penambahan asetat menjadi 10, ternyata biomasa yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Lalu dicobakan ke silos. Saat hanya digunakan silos saja,
sel biomasa yang dihasilkan itu sangat lebih tinggi dari saat hanya digunakan glukosa. Itu mendekati angka 11. Lalu dicobakan untuk penambahan asetat dan glukosa dengan konsentrasi yang berbeda, 40:5. Ternyata meningkat. Lalu dicoba ditambahkan lagi dengan perbandingan 40 dan 10, dan ternyata juga lebih tinggi hasil dari sel biomasanya. Hal itu juga terjadi saat pengujian produknya berupa lipid konten dan juga ergosterol. Penambahan silos dan asetat dengan perbandingan 4:1 ternyata menghasilkan produknya lebih tinggi juga. Sehingga dalam proses ini maka diambillah kesimpulan kalau silos dan asetat ini lebih bagus dan lebih kolaborasi yang sangat mantap untuk menghasilkan rekayasa Saccharomyces cerevisiae yang lebih baik. Buktinya dengan didapatkannya bioproduk yang sangat berguna dan bernilai tinggi tadi. Nah, itulah yang terjadi untuk pembentukan dari bioproduk yang bernilai tinggi tadi. Lalu bagaimana dengan screening dari Saccharomyces cerevisiae sendiri? Nah, dalam prosesnya ini diambil dari artikel yang lain yang berjudul Pemutaran Saccharomyces cerevisiae strain sehubungan dengan pertumbuhan anaerobik dalam hidrosilat lignoselulosa non-detoksifikasi. Dalam tahap ini digunakan 3 jenis hidrosilat. Di antaranya ada jerami, cemara, dan juga gandum. Di sini digunakan media tanamnya YPD atau yeast extract pepton dextrase. Dan juga di sini digunakan 12 jenis strain yang pertama sampai yang ke-12. Nah, pada tahap awalnya prakultur ragi ditanam semalaman dalam media YPD 5 mili yang mengandung 10 gram ekstrak ragi, 20 gram pepton, dan 20 gram per liter glukosa di dalam tabung kerucut 50 mili. Dan pertumbuhan pun diamati dalam 12 strain dan dipantau dalam 3 jenis hidrosilat jerami, cemara, dan gandum. Dan dalam perlakuannya, hidrosilat ini ditambahkan sebanyak 10% mulai dari 0% sampai 100%. Konsentrasi serlagi secara bersamaan diinokulasi dalam 200 akul hidrosilat lignoselulosa ditambah dengan 10 gram glukosa dan YNB untuk memasok sumber karbon dan nitrogen. Konsentrasi hidrosilat yang diinginkan diperoleh dengan pengenceran dengan pertumbuhan di media YNB. Nah, bagaimana prosesnya? Pada tahap ini dapat dikatakan untuk yang A ini untuk yang jerami, yang B gandum, yang B cemara, yang C itu gandum. Nah, di sini digunakan 12 strain. Strain yang pertama, kedua sampai yang ke-12. Sedikit dijelaskan mengenai strain ini. Strain yang pertama sampai yang 12 itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti untuk strain yang kelima, yang 6, 8, dan 9 itu penggunaannya untuk isolasi industri. Untuk strain yang ke-1, 2, 7, 10, dan 11 itu gunanya adalah untuk ragi pembuat roti terkonversi. Kemudian untuk hidrosilat nomor 3 dan 4 gunanya adalah sebagai ragi pembuat roti terliofilisasi. Dan terakhir untuk strain yang ke-12 itu berfungsi untuk ragi pembuat bir terliofilisasi. Nah, pada tahap ini pada ke-12 strain ini diberikan hidrosilatnya
mulai dari 0% sampai 50%. Dapat dilihat dari grafik batangnya, ternyata strain yang menghasilkan Saccharomyces cerevisiae yang paling bagus itu ada di strain yang ke-12. Dapat dilihat saat penambahan hidrosilat 0%, ia sudah ada di angka yang mendekati 1,5. Sampai yang ke penambahan 10, 20, 30, 40, ia masih menghasilkan Saccharomyces cerevisiae yang lebih tinggi, mendekati 1,5 juga. Namun saat pemberian 50% ternyata Saccharomyces cerevisiae yang dihasilkan menjadi lebih kecil, sehingga tidak ditambahkan lagi Saccharomyces cerevisiae. Hal itu juga terjadi pada hidrosilat cemara. Kita fokus kepada strain yang ke-12. Saat strain yang ke-12 ini diberikan hidrosilat mulai dari 0% sampai ke 60%, ternyata pertumbuhannya tetap meningkat. Berbeda dengan strain-strain yang lain, pertumbuhannya sangat tidak signifikan. Kemudian kita lihat pada strain pada hidrosilat yang ketiga atau pohon cemara, gandum. Pada strain yang ke-12 juga terjadi hal yang sama. Saat penambahan 0% sampai ke 70% hidrosilat, hasilnya itu hasil Saccharomyces cerevisiae yang dihasilkan itu sangat tinggi. Maka dari hal ini dapat disimpulkan kalau strain yang ke-12 lebih bagus untuk digunakan sebagai pertumbuhan dari Saccharomyces cerevisiae. Lalu dilakukan juga pengamatan waktu pertumbuhan dari Saccharomyces cerevisiae. Untuk hidrosilat jerami, pertumbuhannya itu dengan konsentrasi yang tinggi, yaitu pada 50%, ternyata pertumbuhannya itu sangat meningkat di angka antara 40-50. Angkanya di sini sama untuk ketiga grafik. Ketiganya. Begitu juga pada hidrosilat yang gandum. Di sini cemara. Di sini juga terjadi pertumbuhan yang tinggi saat waktunya berada di angka 40-50. Dan pada hidrosilat cemara gandum juga terjadi peningkatan yang sangat tinggi saat waktunya 40-50 jam. Jadi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae ini sangat bagus di jam 40-50 jam. Dari kedua grafik ini dapat disimpulkan jika pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae secara anaerobik menggunakan hidrosilat jerami, cemara, dan gandum itu sangat bagus jika menggunakan strain yang ke-12 atau strain yang berguna untuk ragi pembuat bir terliofilisasi. Dan juga pertumbuhannya itu sangat bagus di jam yang ke antara 40-50 atau tepatnya di angka jam yang ke-45. Di sana terbentuk Saccharomyces cerevisiae yang lebih tinggi. Mungkin ini referensi yang digunakan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.